Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Wuta di Kota Meracau. Kali ini segmen yang berbeda gitu. Kalau misalnya kalian sering ngelihat aku Meracau itu membahas lebih ke membahas hal-hal yang lagi viral, membahas hal-hal yang mungkin sedang juga aku alami gitu kan. Lebih ke situ. Sekarang ini adalah segmen B baru dari konten Meracau. Namanya adalah konten Meracau Antusias. Kenapa aku sebutnya sebagai antusias? Karena di konten meracau kali ini, di segmen terbaru ini nanti aku akan bahas soal dunia geek mungkin, dunia film, dunia mungkin sedikit ada seriesnya juga, mungkin dunia drakor juga nanti aku bahas. Kemudian pokoknya itulah, pokoknya tentang geek, tentang hiburan gitu, terutama soal apa namanya? Soal banyak hal lah, pokoknya banyak hal. Oh ya, terutama juga soal hobiku nanti mungkin aku akan bahas di sini. Kemudian pokoknya hal-hal yang menyenangkan, yang menghibur lah gitu. Aku akan membahas di konten meracau antusias gitu karena aku antusias dengan semua ini gitu, dengan film, dengan series, dengan mungkin ya dunia gadget mungkin nanti bisa dibahas gitu. Dan pada episode kali ini adalah episode pertama meracau antusias di mana pada episode kali ini aku akan mencoba flashback di mana dulu itu sebenarnya aku nih kalau diinget-inget adalah juragan HP gitu. Karena dari dulu sampai sekarang udah ganti-ganti HP hampir mungkin belasan kali mungkin ya dengan berbagai macam hal. Tentunya ngikutin banget dari HP yang masih pakai keypad gitu. Kemudian bertransformasi dari yang masih Symbian ya kan, masih yang biasa kemudian ke Android sampai sekarang gitu. Jadi ketika mikir untuk buat konten meracau episode pertama tuh kayak lumayan oke juga kalau misalnya dibahas nih tentang sejarah beberapa HP yang sempat aku miliki gitu. Entah itu aku beli atau turun temurun atau dikasih. Pokoknya yang penting ini adalah konteksnya adalah HP yang pernah aku pakai untuk kehidupan berhari-hari gitu ya. Dan sebenarnya mau cari HP-nya udah gak ketemu guys, gak ketemu. Jadi mungkin cuma ada beberapa HP aja yang nanti bisa nongol gitu ya. Untuk ya mungkin sebagai pembuktian juga bahwa aku juga pernah memiliki gitu ya. Dan kebanyakan pasti nanti HP Cina guys. Karena mampunya segitu dulu. Beli HP cuma segitu mampunya. Kalau sekarang alhamdulillah ya kan. Oke guys ya. Langsung aja kita masuk ke HP pertama yang sempat aku miliki. Yang pertama adalah Ceria C210e. Kalau misalnya kalian nanti aku tampilkan gambarnya nanti ya, biar kalian juga sama-sama tahu. Ceria C210 ini adalah HP yang jadul banget. Itu layarnya masih hitam putih, guys. Jadi warnanya itu kayak yang aku punya ya, itu bagian dari tab itu, jadi apa ya? Tab arah ya. Ke bawah itu biru, kemudian atasnya sampai eh ada antena kecil gitu, itu warnanya silver. Keypadnya warnanya silver juga gitu. Sejarahnya dulu kenapa aku bisa membeli HP ini tahun berapa aku lupa ya. Pokoknya aku masih SD atau SMP mungkin, ada saudaraku datang ke rumah gitu kan. Saudaraku ini kalau nggak salah memang kayak agentnya Ceria gitu. Kalau misalnya kalian sadari ya bahwa Ceria, merek Ceria, HP Ceria ya, itu cukup booming waktu itu. Dengan si iklannya itu siapa artis, dia Persik yang jadi bintang iklannya, jadi kayak di sawah gitu, ceria ceria gitu, nyanyi gitu pokoknya. Jadi sempat kesini saudaraku, kemudian ditawarilah HP Ceria ini gitu. Kebetulan beliau juga kayak agensinya atau kayak salesnya Ceria gitu. Karena dibeli sama ayah waktu itu. Harganya kalau gak salah 350, entah 300 lah pokoknya. Dan di situ ketika aku punya ini, weh seneng banget sih. Dan aku juga udah lupa berapa nomorku ya, yang Ceria ini. Prefixnya berapa ya? 08 089 088, aduh aku lupa banget. Dan sekarang HP Ceria ini udah gak ada, maksudnya udah dikasih sama orang deh kalau gak salah, entah pokoknya udah lama banget gitu ya. Oke, lanjut ke HP kedua yang aku miliki dulu adalah Flexi Gaul guys. Flexi Gaul ini adalah HP CDMA, sama kayak Ceria ya. Ceria kan juga SIM-nya kan SIM Ceria tuh CDMA kan. Flexi juga CDMA. Di sini Flexi Gaul ini
Yang aku miliki ini warna hitam. Warna hitam. Sayang banget udah lama ya guys. Udah lama HP-nya gak ada, udah mau cari pun udah kayaknya aduh entah itu udah hilang atau apalah, aku juga lupa guys. Pokoknya Flexi Gaul namanya. Aku gak tahu kalau misalnya ada tipenya, silakan cantumkan di kolom komentar ya. Karena aku tahunya cuma Flexi Gaul gitu. Warnanya hitam yang aku punya dulu dan berwarna. Jadi kenapa akhirnya aku memutuskan untuk membeli HP ini? Ini lagi-lagi karena saudaraku, lebih tepatnya tanteku kalau gak salah, itu kerja di sebuah instansi lah gitu ya. Kemudian memang instansi itu punya pemerintah dan Flexi ini kan punya Telkom, ya kan, punya Telkom Indonesia gitu. Jadi ngeluarin HP ini banyak dari saudara-saudaraku ya, memakainya gitu, ya kan, memakainya. Apalagi udah beli pernah, jadi aku tuh merasa kayak ini keren banget nih gitu. Jadi akhirnya aku belilah HP ini gitu. Flexi Gaul, gak ada kamera, pokoknya fiturnya cuma standar lah, gamenya kayaknya Tetris doang gitu kalau gak salah. kemudian kemudian ada HP HTC guys. HTC kalau kalian tahu sekarang kayaknya udah layar satu semua ya. Dulu aku punya HP HTC. Sorry aku gak bisa nampilin gambarnya karena waktu aku cari di Google juga kayaknya nggak ada yang ketemu tuh HP yang HTC yang apa ya namanya ya, yang modelnya model yang masih kipetan gitu, masih bukan yang layar sentuh. Gak nemu guys, gak nemu. HP itu adalah HP yang aku beli lagi, sekali lagi yang aku beli, yang ayahku beli lebih tepatnya ya, yang ayahku beli dari saudaraku juga gitu. Itu HP bagus banget, udah ada kameranya, kemudian itu berat, casingnya berat banget, kayak logam gitu, sama keypadnya aku inget banget itu logam, keypadnya logam guys, keypadnya logam, jadi memang berat banget HP HTC. Ada yang saja menarik ketika aku memiliki HP itu ya, adalah ketika kan itu kan masih internet masih belum jadi hype ya buat remaja waktu itu seusia aku gitu. Jadi yang bisa aku lakukan dengan HP itu adalah bermain, mendengarkan musik. Jadi ada waktu itu aku BAB ke toilet gitu, ke toilet bawa HP itu dengerin musik lah kan, dengerin musik. Kemudian tiba-tiba nyemplung ke aduh kemana, ke kloset gitu, ke kloset. Aduh, pas HP-nya agak anu ya, apa, agak tuh, kayak ya kena air ya, kayak HP kena air gitu, agak ngetutup, agak konslet gitu. Akhirnya sama ayahku ditarik lagi gitu, jadi aku akhirnya gak punya HP. Dimarahin gara-gara nyemplung ke air gitu guys. Ya pokoknya HP itu nggak bisa ketemu karena HP itu dicuri. Ada sebuah insiden yang kemudian membuat HP itu hilang, raib gitu karena dicuri. Ya, mengenaskan sekali. Oke, next ada HP XCOM XQ89T. Ini mungkin kalian juga ada yang pernah guys, ini HP ini XCOM XQ89T ini adalah HP layar sentuh pertama yang aku miliki. Meskipun nggak Android ya, ini nggak Android XCOM ini. Mungkin kalian yang tahu XCOM pasti juga menyadari bahwa HP ini nggak Android, tapi layar sentuh. Layar sentuhnya itu ya, keypadnya bukan keypad QWERTY, bukan layar sentuh keypad QWERTY, tapi layar sentuh keypad yang biasa, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, yang biasa, tapi layar sentuh gitu. Dulu aku punya karena saking kepinginnya HP layar sentuh, ini gak salah. Kemudian harganya juga terjangkau waktu itu. Lagi-lagi HP Cina ya guys. Sorry, memang kebanyakan HP Cina. Dan by the way, aku gak di endorse oleh merek-merek ini ya. Ini adalah merek-merek yang memang pernah aku miliki gitu. Kemudian XCOM, aku ingat banget warnanya putih. Pas ada seleretannya gitu kan di pinggirnya itu, kalau gak salah hitam atau apa gitu. Kemudian aku beli silikon karena HP ini gak punya silikon, gak punya pelindung. Akhirnya aku beli silikon sendiri, kemudian aku bentuk sendiri gitu guys. Ini udah ada kameranya nih, XCOM. Aku makanya sempat ketika cari-cari flashback lagi, akhirnya kan HP apa ya. Pas aku sempat ingat, aku punya tuh HP kecil layar sentuh, kira-kira apa gitu. Aku cuma ingetnya ada X doang nih yang di depannya gitu. Pas ketika cari-cari, oh iya bener XCOM, ternyata aku punya dulu XCOM. Tapi HP ini udah dikasih sama orang sih. Udah dulu banget. SMP 2009 10 ya, 9 10. Kemudian aku punya HP Nexian, sempat punya HP Nexian. Warnanya aku udah ngerti ya. Aku sorry kalau misalnya aku salah, tapi
yang aku tampilkan nanti di gambar adalah Nexian tipe Glaze M9090. Aku kayaknya ngerasa ini HP yang pernah aku punya. Aku nggak ngerti tipenya waktu itu apa. Jadi ketika aku lihat gambarnya sekilas mirip kayak ini yang aku punya gitu. Ya semoga aja aku bener gitu. Jadi ini enteng banget. Ini enteng banget udah berkamera. Kemudian aku punya warna silver ya kan. Aku punya warna silver Nexian. Itu pertama kali aku punya HP Nexian, udah ada kameranya bener, enteng banget guys, enteng banget. Dan HP itu lagi-lagi mungkin karena ketidakberuntungan, HP itu dicuri kembali. Seperti itu, rumahku kena rampok. Akhirnya HP-nya dicuri sama dashboardnya, tidak ketemu. Lanjut, ini adalah HP QWERTY pertama. Kalau misalnya kalian ingat dulu sempat booming banget BlackBerry. Karena saya tidak punya uang untuk beli BlackBerry, jadi akhirnya saya membeli HP tidak BlackBerry tapi model QWERTY seperti BlackBerry, yaitu adalah Cross CB95T. Ini adalah HP yang cukup waktu itu ya. Waktu itu cukup oke lah. Cukup oke buat buat SMS sih. Buat apa namanya? Buat internet juga oke banget karena nggak salah ini ada fiturnya Java, ada aplikasi Java itu ya. Kalau nggak salah kalian, kalau Java itu kan apa ya, kayak sistem yang apa ya? Kalau aku bilang tuh sistem yang kayak Android sekarang gitu. Jadi kayak buka Facebook, Twitter tuh tampilannya secara visual tuh udah bagus daripada buka browser defaultnya gitu. Jadi ada Java, bisa main game juga guys. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur lainnya ya, ada Bolt, ada Bolt. Kemudian ada Yahoo juga, Yahoo Messenger juga ada sudah nih, ada TV-nya. Ini ada TV-nya juga. Jadi nanti di ujung sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah ya, itu ada antena yang bisa kalian tarik gitu. Aku punya warna coklat dan ketika aku beli HP ini udah plus silikon dan HP ini sebenarnya ada sampai sekarang, nggak kemana-mana, tapi aku cari bangkainya udah gak ketemu. Akhir kali aku pakai HP ini tahun berapa ya, waktu itu iseng-iseng aja gitu, nyari HP ini lagi gitu. Dan HP ini sempat audionya sempat rusak. Jadi akhirnya diganti gitu. Ya kenangan lah waktu itu. Kemudian lanjut ke cross lainnya, adalah Cross CB80T. Ini adalah HP cross kedua yang mana hasil pertukaran antara HP ku yang sebelumnya yang Cross CB95T dengan Cross CB80T punya ayah saya gitu. Jadi entah bagaimana akhirnya saya memilih yaudah tuker nih HP ku sama HP ayah. Jadi aku yang jadi Cross CB80T ini yang HP ayahku aku pegang, kemudian HP ku yang CB95T aku kasih ke ayahku. Meskipun pada akhirnya aku bosan ya, karena gak bisa main game yang CB80T karena gak ada fitur Java-nya. Jadi aku tuker lagi. Aku punya waktu itu warna hitam berat juga HP ini. Lebih beratan CB80T daripada Cross CB95T, serius. Karena kalau misalnya kalian lihat ya di pinggir-pinggirannya tuh kayak emang kayak logam gitu. Jadi emang agak berat guys. Aku punya hitam sama hitam, kemudian pinggirnya silver. Oke, next. Kemudian aku punya Cross lagi dari kaum Cross D1T. Ini adalah HP Cross layar sentuh pertama yang aku punya, dan ini bukan Android. Jadi udah mah layar sentuhnya gak enak banget. Jujur gak enak banget layar sentuhnya. Jadi kalau misalnya layar sentuh Android kan sangat sensitif ya. Jadi kalau kalian scroll gitu, kemudian kalian buka apa, kayak gak memerlukan jari-jari kalian tidak memerlukan effort untuk sedikit menekan gitu. Tapi kalau Cross D1T itu agak sedikit ketekan guys. Bahkan aku dulu nyekrolnya itu bukan pakai kulit tapi pakai kuku untuk nyekrol gitu, untuk nulis juga pakai kuku. Aduh, nyiksa banget. HP ini nyiksa banget sebenarnya. Dan aku punya HP ini dari SMP sampai awal SMA. Aku punya HP ini. Aku inget banget waktu itu masih belum zamannya WhatsApp. Kalau BB sudah ada tapi WhatsApp belum. Jadi waktu itu HP ini aku gunakan untuk SMS doang. Wah, keren sih sebenarnya. Dan dia udah punya kamera guys. Ada kameranya juga di 1T ini. Dan HP ini tidak ada karena saya jual waktu itu. Karena oh ya, by the way, kenapa ini HP banyak banget yang aku miliki waktu itu? Karena aku juga sempat
ngejalanin bisnis, bukan bisnis, lebih tepatnya hiburan untuk diriku sendiri, jual beli HP. Jadi banyak nanti HP-HP jadul yang dulu gak pernah aku miliki, sempat aku miliki, langsung aja ke yang berikutnya. Kemudian setelah kasus D1T itu pindah ke SPC S3 Revo. Nah, SPC ini adalah HP Android pertama yang aku miliki. Aku ingat banget HP SPC S3 Revo ini adalah sudah pakai OS Android Jelly Bean, guys. Berapa tuh? Kok Jelly Bean? 4.1 ya, Android 4.1 berapa? Dan aku punya warna hitam. Aku warna hitam apa ungu gelap gitu. SPC, bener, SPC. Waktu itu kalau nggak salah ya, saudaraku sempat punya SPC Android pertama, dia yang punya, yang dia megang gitu. Kemudian dibawa, ya kan. Kemudian ada lagi saudaraku beli lagi SPC, lama beli lagi SPC yang sama gitu. Kemudian aku masih bertahan pakai cross D1T itu. Kemudian mungkin aku ngelihat kasihan gitu ya, akhirnya dibelikan SPC S3 Revo ini gitu. Ini juga entah di mana sudah HP-nya, karena apa namanya, udah lama banget sih itu. Udah ya SMA sih, tapi nggak lama aku megang ini kayaknya. Kemudian dari SPC berikutnya yaitu SPC S2 Carrera. Kayaknya sih Carrera sih, tapi aku nggak tahu ya. Wah, nggak ada HP-nya di sini sih. Nggak ada. SPC S2 Carrera ini hasil dari jual beli juga. Ini karena SPC ku yang S3 Revo ini rusak, kemudian aku cari cara gimana untuk bisa beli HP Android lagi. Akhirnya aku beli HP Android SPC S2 Carrera ini. Malah turun level, kalau nggak salah SPC S2 Carrera dulu yang keluar, kemudian S3 Revo itu. Karena kalau yang SPC S2 Carrera ini OS-nya kalau nggak salah pakai entah es krim sandwich atau gingerbread kalau nggak salah. Kemudian aku jual itu HP itu. Kemudian aku jual HP SPC S2 Carrera untuk membeli Nokia E63. Ini adalah HP Nokia pertama yang aku miliki. Karena dulu waktu SD waktu SD kebanyakan teman-temanku itu HP-nya Nokia. Serius, karena Nokia waktu itu benar-benar menguasai pasar HP di Indonesia kan, dengan berbagai macam model. Ada yang Nokia ketupat, ada yang Nokia slide gitu, ada yang Nokia Express Music 5130 yang idaman banget gitu kan. Dan ini adalah akhirnya kesampaian membeli second ya. Ini second, aku beli second Nokia E63 warna merah. Harganya kalau nggak salah dulu 350. Aku ketemuan COD-an sama orangnya langsung gitu. Ini adalah HP yang wah keren, bagus lah. Sangat bersyukur akhirnya punya Nokia gitu kan. Dulu aku pengen banget Nokia gitu, sekarang berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya aku SMA, akhirnya aku berhasil membeli Nokia gitu. Sempat punya Nokia, aku jual Nokia-nya tapi lagi-lagi dimulai sejak ini nih, dari aku megang SPC S2 Carrera nih kalau nggak salah, aku udah mulai kayak jual beli HP bekas gitu, sampai akhirnya aku dapat Nokia E63 ini gitu. Kemudian aku jual lagi ini ya. By the way, Nokia E63 tuh udah 3G sinyalnya kalau nggak salah, jadi pakai internet cepet banget. Kemudian WiFi juga udah mendukung fitur WiFi kalau nggak salah ya. Jadi kalau setiap kali kalian browsing itu ada kursor kecil gitu kan kalau nggak salah di Nokia N3 nih. Kemudian dari segi kamera masih kayaknya 3,0 kalau nggak salah, tapi udah flash. Tapi namanya juga Nokia ya kan, jadi agak bagus lah kameranya waktu itu. Kemudian aku jual. Kemudian aku sempat punya Sony Ericsson K810i. Ini lagi-lagi turun kasta ya, bukan turun kasta. Aku tidak paham ya. Apa Nokia E63 dulu yang keluar atau Sony Ericsson K810i dulu yang keluar? Tolong komentar ya guys. Aku juga agak paham gitu. Jadi ini adalah Sony Ericsson tipe K. Kalau misalnya kalian dulu ada Sony Ericsson tipe K sama W. Kalau misalnya K itu lebih ke feature kamera, kalau W itu lebih ke Sony Ericsson Walkman. Aku punya Sony Ericsson K810 ini dari hasil jual beli barang bekas ya, HP bekas juga, barang bekas juga. Dan ini adalah lagi-lagi HP Sony Ericsson. Jadi gini guys, kenapa aku akhirnya gak beli Android lagi gitu? Karena lagi-lagi dulu masih zamannya Nokia, masih zamannya Sony Ericsson. Aku belum pernah nyoba dan belum pernah punya gitu. Jadi ketika aku ada kesempatan untuk jual beli HP bekas ini, aku cari merek-merek HP yang memang aku gak punya untuk aku miliki waktu itu. Sama nih, jadi aku punya Nokia sama Sony ini dan waktunya sangat sebentar di zaman SMA. Jadi Sony Ericsson K810 ini pakai namanya aja juga ada tulisannya,
cybershoot gitu. Kameranya bagus banget, bagus asli, kameranya bagus banget. Jadi kan di belakangnya tuh kan kayak ada penutup lensanya, jadi bisa di apa, bisa di up and down gitu buat nutup gitu kan. Aku beli sekitar 100-an ini, murah sebenarnya guys, murah banget. Dan ketika aku coba tes kamera ya kan, kemudian taruh di laptop gitu, bagus banget, jernih banget, kayak waktu itu ya kayak kamera digital gitu waktu itu aku nangkanya gitu. Sony Ericsson keren sih. Kemudian aku juga punya Sony Ericsson tipe W. Sony Ericsson W910 ini adalah Sony Ericsson ya kan, Sony Ericsson yang slide, jadi slide gitu. Ini aku tadi mau cari HP-nya nih, kemana gak tahu. Ini masih ada nih kayaknya HP-nya nih. Tadi dicari tidak ada bang kayaknya. W910 aku beli sekitar 200-an sekian. Ini juga hasil dari jual beli HP bekas ya guys. Jadi persis seperti ini, udah warnanya hitam, kemudian ya gini. Sempat keren juga bro. Apa namanya, punya HP yang slide gitu. Aku sempat bawa ini sampai ke kuliah, di zaman kuliah, dari SMA kalau nggak salah sampai ke zaman kuliah. Apa zaman SMA, apa udah kuliah ya pokoknya gitu. Tapi HP ini tiba-tiba mati, entah kenapa. Waktu aku bawa kemana ya, tiba-tiba matot gitu guys, mati total. Kemudian mau dihidupin lagi udah gak bisa, kayaknya ada yang konslet di area baterainya ya, karena ketika aku cium tuh bau gosong. Kemudian aku punya lagi kembali ke HP Cina, adalah HP Cross A7e, persis seperti model seperti ini, tapi aku punya warna biru. Cross Evercross A7e. Ini adalah HP yang bagus banget waktu itu. Kameranya aja udah 8,0 megapiksel kalau gak salah, dan HP yang cukup unyu ya, aku bilang ya unyu banget. Kalau gak salah ada beberapa pilihan warna. Salah satunya adalah orange, kemudian hijau, kemudian biru, sama orange, hijau, biru, hitam mungkin. Pokoknya aku punya yang biru guys, bagus banget. Ini aku punya waktu zaman kuliah, dan ini sudah Android, keren banget. Akhirnya aku bisa pakai HP Android yang waktu itu ya, yang cukup mumpuni, sehingga bisa WhatsApp, bisa BB-an juga gitu waktu itu. Tapi sayang sekali HP ini jatuh karena waktu itu saya labil. Waktu itu saya labil, kemudian saya membanting HP ini ke lantai. Lebih tepatnya karena waktu itu HP ini touchscreen-nya jalan sendiri, kayak ngebuka aplikasi sendiri, ngebuka file sendiri gitu. Pas kayak jalan sendiri lah. Itu emosi lah gitu. Mau benerin kan, takut dimarahin sama ayahku waktu itu. Jadi aku banting saja. Kemudian setelah ada Evercross atau oh ya, by the way, ini Evercross kan cross ya. Ini awal ketika cross pindah brand bukan pindah brand, ganti brand ke Evercross. Kemudian setelah tidak punya HP Android, aku akhirnya meminta temanku untuk mencarikan HP dengan budget sekitar 50 ribuan. Akhirnya ketemulah Nokia 1200. dari yang Android sampai Nokia yang bagus Sony Ericsson, ke yang jadul sekali Nokia 1200. Shit lah. Ya, Nokia 1200 kalau gak salah. Iya kayaknya Nokia 1200. Aku sempat punya. Cuma buat SMS doang. Kalau gak salah kan waktu itu kan kuliah. Jadi otomatis WhatsApp sama BBM tidak bisa, kan HP-nya juga gak bisa. Itu akhirnya aku butuh alat komunikasi nih. Jadi aku waktu itu gak punya budget, akhirnya minta tolong ke temanku, kayak tolong dong cariin HP budget 50-an lah ke bawah kalau bisa. Karena ketemu Nokia 1200 ya, cukup untuk komunikasi, SMS sama telepon aja. Kemudian akhirnya aku beli Evercross kembali lagi ke HP Cina, Evercross R50A, dan HP-nya ada di sini. Wih, aku bangga sekali dengan HP ini. Ini dia, kelihatan nggak sih? Ini HP-nya ini. Ini adalah HP dengan sistem Android 5.0 Lollipop kalau nggak salah. HP ini dulu bagus banget bro. Ini kameranya juga udah bagus. Baterainya ini sekitar 4000 sekian mAh. Bagus. 4000 sekian mAh. Cukup besar daripada HP-HP lain yang kalau nggak salah baterainya sekitar 1500 2000-an lah.
mAh. Ini cukup cukup besar, makanya ini awet banget gitu. Cuma sayangnya ini masih ini sinyalnya udah H plus, HSDPA, HDSPA, HSDPA ini sinyalnya udah di atas 3G, jadi cepet, lumayan cepet HP ini. Dan aku punya HP ini dengan rentang waktu yang lama sekali. Aku ingat banget bahkan sampai KKN tahun 2018 kemarin aku masih pegang HP ini. Dan HP ini sebenarnya masih berfungsi, tapi udah lemot sekali. Aku coba hidupin ya, kayaknya nggak bisa deh kayaknya HP ini. Ini HP legend lah. Sempat berpindah tangan juga ke ayahku, tapi juga lama karena udah fungsinya udah benar-benar gak beres, udah lemot, udah sampai casingnya kalau misalnya kalian lihat udah karatan, bukan karatan sih, lebih tepatnya ngelentek, mengkulit. Kemudian setelah Evercost R50A barulah akhirnya melalui usaha dan kerja keras seperti itu. Karena waktu itu kan aku ngambil jurusan SMK itu kan TGB ya, teknik gambar bangunan. Jadi bisa desain bangunan, bisa gambar gitu di AutoCAD. Akhirnya aku ikut ayahku kerja sambilan. Dibayarlah waktu itu sekitar 800-an, dan itu menjadi uang yang cukup banyak waktu itu, guys. Jadi waktu kuliah aku akhirnya memutuskan membeli Samsung J2 Pro. Samsung J2 Pro layarnya udah AMOLED, udah bagus banget. Layarnya jelas sekitar 4 atau 4,5 inch. Kameranya sekitar 8, belakangnya, depannya 5 kalau nggak salah. Dan HP ini menemaniku. Ini adalah HP Samsung pertama yang aku miliki, Android pula. HP ini menemaniku dari berbagai macam keadaan, susah senang gitu. Kenangan sebenarnya, meskipun akhirnya harus rusak karena lagi-lagi waktu itu ada insiden emosional, aku hancurkan kembali. Tolong jangan tiru ya guys, tolol saya, memang tolol banget. J2 Pro ini hasil kerja kerasku. Jadi hasil dari kerja sambilan ke orang tuaku itu aku kumpulkan. Kemudian meskipun tetap minta ke ayah ya, tapi minta dikit doang. Kalau gak salah barunya dulu sekitar 1.450.000. Ini aku ingat banget, 450 atau 475 deh, lupa. Samsung J2 Pro persis seperti digambar, warna abu-abu aku punya. Kemudian aku beli ini beli silikon Batman. Udah gak bisa akhirnya. Kemudian ini adalah Redmi 6A. Ini seperti yang sekarang kalau misalnya kelihatan ya, aku kan ini pakai sound recordernya kan pakai HP Redmi 6A. Ini adalah HP-nya adik aku, kemudian pindah ke tangan ayahku, kemudian pindah ke aku gitu. Jadi sempat aku miliki sampai sekarang malah, meskipun udah lemot banget meskipun ya. Tapi secara fungsi masih sangat berguna sekali untuk untuk browsing, untuk Instagraman, untuk WhatsApp, masih normal semuanya. Cuma memang agak lemot aja gitu karena udah lama kan ini HP gitu. Redmi 6A persis banget aku punya yang pernah ini, kan bukan putih ya, ini ya kagak sedikit krem gitu kan. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Redmi. Akhirnya aku punya Redmi guys, Redmi 9C. Aku cuma menyimpan dashboardnya saja, tapi tidak menyimpan barangnya karena barangnya hilang goblok. Jadi Redmi 9C ini aku beli tahun kemarin kalau nggak salah. Harga barunya 1.600. RAM-nya 4GB 64. Karena waktu ditawari juga ada yang 332, tapi aku belinya 664 aja karena terlalu tanggung kalau 332 gitu. Kameranya udah ini kamera triple kamera, bagus sebenarnya. Dari segi desain bagus banget Redmi 9C ini. Layarnya 6,53, kamera belakangnya 13 megapiksel, AI triple kamera, 5000 baterainya 5000 mAh guys. Bagus banget, tapi aku persis punya seperti digambar, warna orange. Tapi sayangnya hilang waktu aku jalan-jalan ke satu wisata. Hilang karena aku teledor mungkin ya, karena aku taruh di saku celana gitu, akhirnya jatuh, dan ketika dijahit lagi udah agak ketemu bangkainya. Mungkin sudah diambil atau apa, saya juga tidak tahu, tapi kayaknya sih firasat saya mengatakan sudah diambil orang. Sayang banget.
Ini aku apa namanya? Aku punya sampai aku kerja ini. Sayang banget. Kemudian aku punya Samsung A30s yang dibuat rekaman seperti sekarang ini. Ini adalah Samsung A30s yang aku beli secara second lagi-lagi karena waktu itu tidak memungkinkan untuk membeli yang baru karena kalian tahu barunya A30s berapa ya kan. Jadi Samsung Galaxy A30s aku beli harga second dengan harga sekitar 16 gitu di satu outlet jual beli HP bekas gitu. Tapi ketika beli masih masih semuanya berfungsi, kamera berfungsi, kemudian masih semuanya berfungsi lah. Minusnya cuma minus pemakaian waktu itu. Dan aku punya yang warna biru, seperti yang sekarang aku miliki gitu, Samsung Galaxy A30s. Sempat khawatir karena beberapa hari lalu sempat kena air guys, jadi layarnya itu agak sedikit kayak kedap-kedip gitu, gak stabil gitu, sama kayak bintik-bintik kayak TV rusak gitu. Wah itu sempat khawatir sih. Karena lagi-lagi karena ketololan saya yang tidak menggunakan atau tidak menyimpan HP dengan benar ketika itu. Karena ketika mencoba untuk menerobos hujan, aku lupa bahwa HP ku ternyata berada di saku kantong celana gitu. Akhirnya kena air. Goblok emang. Ya mungkin itu aja di episode meracau antusias pertama. Jadi aku ngomongin berbagai macam koleksi HP yang pernah aku punya. Rata-rata HP Cina sih guys, rata-rata HP Cina gitu. Tapi dari semua yang aku punya memang memiliki banyak sejarah, banyak cerita gitu. Makanya kenapa aku memilih untuk membahas bukan untuk sombong. Kenapa juga ada sombong? Kenapa untuk pamer juga? Apa yang harus dipamerkan dengan HP Cina ya kan? cuma sekedar ingin mengekspresikan bahwa benda-benda yang aku miliki itu sebenarnya punya banyak kenangan, punya banyak sejarah, dan tentunya ya juga sebagai apa ya namanya ya, cuma sebagai bahan untuk kalau misalnya ada nih dari awal sampai akhir, wah itu aku pajang sih buat bahan koleksi aja gitu. Ya mungkin itu dulu, sekian dari episode Meracau Antusias yang pertama. Nantikan di konten di segmen Meracau Antusias lainnya, karena tentunya ini segmen baru, segmen yang akan membahas geek, dunia geek, membahas banyak hal tentunya, tak terkecuali membahas hobiku juga, dan juga beberapa hal-hal yang menurut aku entertaining dan menghibur kalian semua. Oke, kalau begitu sudah cukup panjang, sekitar 30 menit. Kita tutup sampai titik ini juga. Aduh. Bye bye semuanya. Sorry kalau closingnya jelek sekali. Bye bye.